jahat dan melakukan pelecehan terhadap 937 wanita lainnya. Kalian pernah gak sih ngeliat rumah yang di-blur dari Google Earth? Mungkin kalian bertanya, kenapa sih rumah itu di-blur? Jawabannya, karena rumah tersebut dijadikan tempat penculikan 3 wanita beserta kejahatan keji lainnya selama 10 tahun. Rumah yang terletak di Seymour Avenue nomor 2207 merupakan milik Ariel Castro. Siapa sih Ariel Castro itu? Ariel Castro lahir di Dewey, sebuah desa di Puerto Rico pada 10 Juli 1960. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Pedro Castro dan Lilian Rodriguez. Semasa kecilnya, Ariel pernah mengalami pelecehan seksual oleh anak berusia 9 tahun. Ia juga kerap kali mendapatkan kekerasan fisik dari sang ibu. Saat orang tuanya bercerai pada 1970, Ariel, ibu beserta saudaranya, pindah ke Amerika Serikat dan menetap di Cleveland. Di sanalah ia bertemu dengan Grimelda Figueroa dan memutuskan untuk menikah. Setelah kelahiran anak pertama pada 1981, sifat Ariel berubah menjadi pemarah dan kerap kali melakukan kekerasan kepada sang istri. Grimelda kerap mendapatkan kekerasan fisik pada tubuhnya sehingga menyebabkan patah tulang lengan, patah tulang hidung, dan pendarahan di otak. Pekerjaan Ariel Castro itu tidak menetap, kadang menjadi buruh pabrik, kadang di supermarket, sebelum akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tetap sebagai supir bus sekolah di Cleveland. Hingga pada 1992, ia beserta keluarganya pindah ke rumah yang sekarang telah di-blur oleh Google Earth di Seymour Avenue nomor 2207. Ketika ia pindah, ia melarang keluarganya untuk masuk ke basement yang ada di rumah tersebut. Sampai-sampai rumah tersebut digembok dan dikunci. Karena kekerasan yang terus-menerus didapatnya, Grimelda memutuskan bercerai dengan Ariel pada tahun 1996. Hak asuh keempat anaknya jatuh ke tangan Grimelda. Setelah ditinggal keluarganya, Ariel mengidap sadomasokis. Di tahun 2002, Ariel Castro menculik Michelle Knight yang saat itu berusia 21 tahun. Michelle ini merupakan teman dari anak Ariel Castro, sehingga Michelle mengenal Ariel Castro. Suatu hari, Ariel Castro menawarkan tumpangan kepada Michelle, dan Michelle menerima tawaran tersebut. Namun, Ariel Castro membawa Michelle Knight ke kediamannya di Seymour Avenue nomor 2207 dan berakhir menyekap Michelle Knight di basement yang ada di rumah tersebut. Michelle mengalami kekerasan fisik dan diperkosa berkali-kali oleh Ariel Castro. Michelle juga diperlakukan tidak manusiawi, hanya diberi makan 1 kali sehari dan hanya diberi ember kecil untuk buang air. Sampai-sampai Michelle Knight 5 kali hamil dan berkali-kali juga mengalami keguguran karena perutnya yang ditendang oleh Ariel Castro. Setahun setelah menculik Michelle, Ariel Castro menculik seorang gadis berusia 17 tahun, Amanda Berry. Amanda Berry ini bekerja di Burger King, di mana anak Ariel Castro juga bekerja di sana. Oh ya, Ariel juga sering makan ke sana, sehingga Amanda itu sudah tidak asing dengan Ariel Castro. Suatu hari, sama seperti Michelle, Amanda Berry ini ditawari tumpangan oleh Ariel. Ajakan itu diiyakan oleh Amanda. Dan Amanda berakhir seperti Michelle yang diperkosa dan mengalami kekerasan fisik berkali-kali. Berselang setahun, Ariel Castro menculik seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Georgina De Jesus, yang merupakan teman baik dari anak bungsunya. Seperti Amanda dan Michelle, Georgina juga ditawari tumpangan oleh Ariel. Lagi-lagi tawaran tersebut diiyakan. Dan Georgina berakhir sama seperti Amanda dan Michelle. Amanda, Gina, dan Michelle disekap di basement selama bertahun-tahun. Dan mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, diperkosa, dipukuli, bahkan hanya makan sekali dalam sehari. Hilangnya Michelle sudah pernah dilaporkan oleh sang ibu ke polisi, tapi polisi menganggap Michelle kabur dari rumah
mengingat Michelle bukan merupakan dari keluarga yang harmonis, sehingga Michelle dihapus dari daftar orang yang hilang. Sama seperti Michelle, hilangnya Amanda Berry juga dilaporkan oleh sang ibu ke polisi. Tapi kali ini polisi menerima laporan tersebut karena bagi ibunya tidak ada alasan bagi Amanda untuk kabur dari rumah, mengingat keluarga mereka happy-happy aja dan Amanda ini juga memiliki seorang pacar. Berita hilangnya Amanda pun ramai, bahkan sampai dibawa ke reality show bernama America's Most Wanted, dan sayangnya bertahun-tahun mereka tidak ditemukan dan tidak diketahui publik. Bertahun-tahun juga mereka mengalami kekerasan dan pemerkosaan. Mereka juga diperlakukan tidak manusiawi, hanya boleh mandi 2 kali seminggu dan hanya diberi makan sehari sekali. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada yang curiga sama Ariel Castro. Jawabannya, karena Ariel Castro itu manipulatif banget. Yaitu juga dikenal baik, ramah, suka berbaur sama tetangganya. Bahkan saat ibunya Gina menggelar doa bersama di jalan, si Ariel itu datang dan ikut mendoakan si Gina. Pada tahun 2006, Amanda Berry hamil dan melahirkan pada Desember 2006. Dibantu oleh Michelle, anak dari Amanda Berry ini diberi nama Jocelyn. Berbeda dengan 3 korban penculikan, Jocelyn ini diberikan untuk keluar. Bahkan Ariel sering mengajak Jocelyn ini untuk keluar. Kat Jocelyn yang memberitahu Amanda kalau Ariel sedang keluar mencari makanan, sehingga Amanda Berry bisa keluar dari basement tersebut dan meminta tolong kepada tetangga. Ia juga melaporkan dirinya ke polisi sebagai korban penculikan beserta 2 wanita lainnya, yaitu Michelle Knight dan Gina De Jesus. Gina dan Michelle pun dibebaskan dari penyekapan tersebut oleh polisi. Akhirnya pada Juli 2013, Ariel Castro diadili dan menurut pengakuannya, ia tidak hanya menyekap 3 wanita saja, melainkan menyekap dan melakukan pelecehan terhadap 937 wanita lainnya. Pada 1 Agustus 2013, Ariel Castro divonis penjara seumur hidup tanpa adanya bebas bersyarat ditambah 1000 tahun masa tahanan. Tidak berselang lama, pada 3 September 2013, Ariel Castro ditemukan gantung diri dalam penjara. Setelah kejadian tersebut, Gina bekerja di bagian social service untuk anak yang hilang, sedangkan Amanda Berry bekerja sebagai reporter khusus untuk anak yang hilang, dan Michelle menulis buku yang berjudul Life After Darkness. Tahun 2016, Michelle memutuskan untuk menikah dengan pria pilihannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.